Hari itu langit Korea Utara terlihat cerah, namun dalam ruang rapat tertutup di kantor pusat Partai Pekerja, suasana terasa mencekam. Kim Jong-un berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi oleh para pejabat tinggi negara. Matanya tajam, penuh, percaya diri, dan suaranya menggema keras saat ia memulai pidato yang akan mengubah sejarah negara tersebut. Saudara-saudara, setelah mempertimbangkan segala aspek dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, saya telah mengambil keputusan besar yang akan memastikan keberlanjutan kekuatan kita, kata Kim Jong-un, tanpa ragu. Keputusan ini, yang tak seorang pun bisa duga, membuat para pejabat di ruangan itu menatap satu sama lain dengan kecemasan yang perlahan tumbuh. Mereka tahu jika Kim Jong-un telah mengeluarkan perintah, itu bukanlah sekadar opini, itu adalah hukum yang tidak bisa dilawan. Mulai hari ini, lanjutnya dengan nada serius, seluruh tentara Korea Utara, dari prajurit termuda hingga jenderal yang paling senior akan memeluk agama Islam. Setiap individu memiliki waktu 1 bulan untuk memutuskan masuk Islam atau mereka akan dihukum dengan tegas. Tidak ada pengecualian. Ruang rapat mendadak sunyi. Beberapa pejabat menahan napas, sementara yang lain tampak terkejut dan kebingungan. Islam? Bagaimana mungkin? Negara yang selama ini begitu keras mempertahankan ideologi komunis dan ajaran Juche tiba-tiba mengharuskan rakyatnya untuk beralih agama. Hal ini seperti sebuah bom yang meledak di tengah-tengah meja makan. Kim Jong-un melanjutkan pidatonya, menjelaskan bahwa perintah tersebut diambil setelah mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang negara. Ia menambahkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedisiplinan, kedamaian, dan rasa hormat, nilai-nilai yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Dengan bibir yang sedikit tersenyum, ia menjelaskan bahwa langkah ini akan memperkuat Korea Utara dalam menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara besar yang selalu mengkritik mereka. Namun, meskipun terlihat percaya diri, Kim Jong-un tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan perintah tersebut. Bagaimanapun, Korea Utara adalah negara dengan tradisi yang sangat kuat, di mana kultus pribadi terhadap pemimpin dan ideologi komunis telah menjadi dasar kehidupan masyarakat. Agama lain selain ideologi negara hampir tidak dikenal, dan mengubah sesuatu yang begitu mendalam bisa menimbulkan bahaya besar. Di antara para pejabat tinggi yang hadir, terlihat beberapa yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Jenderal Choi, seorang veteran yang sudah lama melayani negara, merasakan bahwa keputusan ini bisa berisiko besar bagi stabilitas militer dan moral bangsa. Dia tahu bahwa sebagian besar tentara di Korea Utara sudah lama tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan sebagian dari mereka mungkin merasa terancam dengan perintah yang datang tiba-tiba ini. Jenderal Choi melangkah maju dengan hati-hati, mencoba menyampaikan pendapatnya. Yang mulia, saya mengerti niat baik di balik keputusan ini, namun saya khawatir ini bisa menciptakan kekacauan di kalangan pasukan. Agama adalah hal yang sangat pribadi, dan banyak dari mereka yang belum pernah berinteraksi dengan agama lain sebelumnya. Jika mereka dipaksa untuk memeluk agama Islam, ini bisa berisiko memicu perpecahan dalam tubuh militer. Kim Jong-un menatap Jenderal Choi dengan tatapan tajam, penuh wibawa. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Jenderal Choi, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bergerak maju dan meneguhkan posisi kita di dunia. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka yang tidak ingin mengikuti perintah ini akan menghadapi konsekuensinya. Jenderal Choi menundukkan kepalanya, tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu bahwa berbicara lebih jauh akan membuatnya berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Begitu perintah itu keluar, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kim Jong-un adalah pemimpin yang tidak bisa digoyahkan oleh kritik atau ketakutan. Seiring berjalannya waktu, keputusan tersebut mulai menyebar ke seluruh Korea Utara. Kabar ini langsung diterima oleh tentara dan pejabat tinggi yang berada di luar ibu kota. Masing-masing mulai menyadari betapa seriusnya perintah itu. Mereka yang berada di luar Seoul mulai mempersiapkan diri untuk menjelaskan keputusan ini kepada pasukan mereka. Bagi sebagian besar tentara, pengumuman itu mengubah hidup mereka dalam
Sekejap, apa yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tidak mungkin, kini harus diterima sebagai kenyataan. Di satu unit militer yang berada di wilayah perbatasan, seorang prajurit muda bernama Kim Hyun tak bisa tidur malam itu. Dia sudah mendengar desas-desus tentang perintah besar yang akan dikeluarkan oleh pemimpin mereka. Tetapi mendengarnya langsung dari mulut Kim Jong-un adalah kenyataan yang tidak bisa dia terima begitu saja. Islam? Dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah